Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi manajemen risiko dalam proyek instalasi conveyor automation system. Untuk nama kelompok ketiga, yang pertama saya, Sidanika Putra, NBI 14524000058, dan yang kedua, Teguh Novianto, NBI 14524000053, dan yang terakhir Fata Abdul Aqsa 14524000008. Slide yang pertama, latar belakang dalam dunia industri, proyek instalasi conveyor automation system memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena melibatkan berbagai aspek seperti mekanik, kelistrikan, sistem kontrol, serta sumber daya manusia. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, proyek berpotensi mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan fungsi sistem. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen proyek, khususnya pada proyek instalasi sistem konveyor otomatis. Konsep manajemen risiko proyek. Manajemen risiko dalam proyek instalasi conveyor automation system merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Proses ini meliputi kegiatan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, hingga penentuan respon atau tindakan yang tepat terhadap risiko tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi, sekaligus peluang keberhasilan proyek agar instalasi hingga tahap commissioning dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya manajemen risiko. Dalam penerapan manajemen risiko memberikan berbagai manfaat penting dalam proyek. Beberapa manfaat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Manfaat yang pertama, meningkatkan keberhasilan proyek. Dengan manajemen risiko, risiko teknis dan operasional dapat diantisipasi sehingga instalasi berjalan sesuai spesifikasi. Dan manfaat yang kedua yaitu menghemat waktu dan biaya. Mitigasi risiko yang tepat dapat mengurangi pekerjaan ulang, waktu henti, serta keterlambatan dalam pelaksanaan instalasi. Selain itu, manfaat ketiga, manajemen risiko juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Data risiko membantu manajer proyek dapat menentukan prioritas pekerjaan secara lebih efektif. Untuk yang terakhir, penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan reputasi organisasi. Karena proyek dikelola secara profesional sehingga meningkatkan kepercayaan klien. Langkah-langkah manajemen risiko. Dalam langkah-langkah manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambung, mulai dari identifikasi hingga pemantauan risiko. Langkah pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul pada setiap tahap proyek, mulai dari fase desain, instalasi, wiring, hingga proses commissioning conveyor. Untuk langkah kedua yaitu analisis risiko, di mana risiko yang telah diidentifikasi dinilai berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas terjadinya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya adalah evaluasi risiko, yaitu menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat toleransi dan kepentingan terhadap proyek. Setelah itu dilakukan perencanaan respon risiko, seperti tindakan mitigasi, menghindari risiko, menerima risiko, atau mentransfer risiko sesuai dengan tingkat prioritasnya. Untuk langkah yang terakhir adalah pemantauan risiko, yaitu melakukan monitoring secara berkala selama proses instalasi dan pengujian sistem untuk memastikan risiko tetap terkendali. Perkenalkan, nama saya Fata Abdul Aqsa, NBI 14524000008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya.
Selanjutnya adalah macam-macam risiko proyek. Dalam proyek instalasi conveyor automation system, terdapat beberapa jenis risiko utama yang perlu diperhatikan. Pertama, finansial. Risiko ini terkait biaya instalasi dan pengadaan material. Contohnya kenaikan harga motor gearbox, sensor, dan panel kontrol. Selanjutnya, risiko operasional, di mana risiko ini berkaitan dengan aktivitas lapangan. Contohnya keterlambatan material, kurangnya manpower, serta kesalahan wiring. Risiko selanjutnya adalah risiko teknis, di mana risiko ini adalah risiko dari teknologi konveyor dan kontrol. Contohnya PLC tidak kompatibel, sensor error, serta mesin tidak sinkron. Risiko selanjutnya adalah risiko eksternal, berasal dari luar proyek. Contohnya cuaca ekstrim pada proyek outdoor, gangguan vendor. Risiko selanjutnya adalah organisasi, risiko internal manajemen. Contohnya komunikasi buruk antara teknisi, supervisor, dan vendor. Miskomunikasi. Oke, selanjutnya adalah tahapan manajemen risiko proyek. Tahapan manajemen risiko pada proyek instalasi conveyor automation system dilakukan secara sistematis untuk memastikan seluruh potensi risiko dapat diidentifikasi, dianalisa, dan dikendalikan secara efektif. Aspek pertama adalah triggers, ancaman, yakni keterlambatan supply motor conveyor, error pada sensor, area kerja sempit, serta cuaca yang buruk pada proyek outdoor. Selanjutnya adalah opportunities, peluang, yakni material dari vendor alternatif, penggunaan PLC moduler yang fleksibel, support teknisi berpengalaman. Aspek selanjutnya adalah weakness, kelemahan, yakni kurangnya dokumentasi wiring awal, minimnya training operator. Aspek selanjutnya adalah strength, kekuatan, yakni tim engineering berpengalaman, dan spesifikasi conveyor standar industri. Selanjutnya adalah analisa risiko proyek. Dari hasil analisa, diperoleh beberapa risiko utama dengan tingkat prioritas yang berbeda. Pertama, keterlambatan pengiriman motor dan sensor. Dampaknya tinggi, propnya sedang, tingkat risikonya tinggi. Mitigasinya menentukan vendor cadangan, serta memesan lebih awal. Kedua, kesalahan wiring panel dan conveyor. Dampaknya tinggi, prop sedang, tingkat risikonya sangat tinggi. Mitigasinya yakni QC wiring, pengecekan double check, FAT sebelum instalasi. Ketiga, PLC tidak kompatibel dengan inverter dan sensor. Dampaknya tinggi, prop sedang, tingkat risiko tinggi. Mitigasinya pengujian kompatibilitas awal, serta standarisasi merek. Keempat, gangguan listrik saat commissioning. Dampaknya sedang, propnya sedang, tingkat risikonya sedang. Mitigasinya yakni menggunakan UPS, Unit Power Supply, untuk PLC dan HMI saat pengujian. Kelima adalah risiko kecelakaan kerja. Dampaknya tinggi, propnya rendah, tingkat risikonya sedang. Mitigasinya yakni APD terpakai lengkap, wajib ya. Melakukan safety briefing sebelum pekerjaan. Pemasangan loto saat bekerja, lock take out. Selanjutnya keenam, operator belum terbiasa dengan sistem baru. Dampaknya sedang, propnya sedang, tingkat risikonya sedang. Mitigasinya yakni pelatihan operator dan SOP lengkap. Oke, selanjutnya adalah studi kasus manajemen risiko dalam proyek. Studi kasus dilakukan pada proyek instalasi conveyor automation system di area packaging industri. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengintegrasikan sistem mekanik conveyor dan sistem kontrol otomatis. Identifikasi risiko proyek sebagai berikut. Pertama, finansial. Ancamannya harga motor gearbox naik mendadak. Peluangnya vendor memberi diskon pembelian paket motor. Kedua, operasional. Ancamannya kesalahan pemasangan belt conveyor. Peluangnya pengawasan ketat mengurangi reward. Ketiga, teknis. Ancamannya PLC tidak membaca sinyal sensor. Peluangnya upgrade firmware PLC. Keempat, eksternal.
Ancamannya cuaca hujan menghambat instalasi outdoor. Peluangnya penjadwalan ulang pekerjaan outdoor. Kelima, organisasi. Ancamannya operator tidak paham sistem otomasi. Peluangnya pelatihan intensif operator. Selanjutnya adalah studi kasus manajemen risiko dalam proyek, SWOT analisis. Pertama, SWOT, kekuatan, strength, kekuatan. Isi singkatnya sebagai berikut: tim berpengalaman, PLC dan sensor standar industri, serta SOP instalasi tersedia. Selanjutnya, weakness, kelemahan, yakni dokumentasi wiring kurang lengkap, operator belum terlatih, area instalasi yang sempit. Selanjutnya, opportunities, peluang, yakni vendor alternatif, PLC modular yang fleksibel, serta dukungan teknisi perusahaan. Selanjutnya adalah threats, ancaman, yakni delay material, cuaca yang buruk, ketidaksesuaian PLC atau inverter, serta resiko kecelakaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Teguh. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi. Saya perkenalkan, saya Teguh Novianto, NBI 14524053. Saya dari kelompok 3 dengan PPT judul Manajemen Risiko dalam Proyek Instalasi Conveyor Automation System. Studi kasus manajemen risiko dalam proyek, pengembangan rencana respon risiko, strategi, mitigasi, tindakan, FAT panel sebelum dikirim, pengecekan kompatibilitas, PLC, sensor, SOP instalasi ketat, strategi transfer, garansi vendor, tindakan, garansi vendor, kontrak pengiriman tepat waktu, strategi penghindaran, tindakan, menghindari merek sensor atau motor yang tidak kompatibel dengan PLC, strategi penerimaan, tindakan keterlambatan pengerjaan minor diterima dalam penyesuaian shift. Tabel 4.3 pengembangan rencana respon risiko. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi risiko dalam proyek instalasi conveyor automation system dilakukan secara berkelanjutan melalui meeting koordinasi setiap minggu yang melibatkan tim engineer, teknik lapangan, dan manajemen proyek untuk membahas progres pekerjaan serta potensi risiko yang muncul. Selain itu, setiap risiko yang teridentifikasi dicatat secara sistematis dalam laporan risiko mingguan atau risk register, sehingga seluruh risiko dapat dipantau berdasarkan tingkat dampak, probabilitas, dan status penanganannya. Evaluasi ruang risiko juga dilakukan apabila terjadi perubahan desain, metode kerja, atau kondisi lapangan, guna memastikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Seluruh proses pemantauan ini dilakukan dengan dokumentasi quality control, QC, dan commissioning sebagai bentuk bukti bahwa instalasi dan automation system telah dilakukan sesuai standar, spesifikasi teknis, dan serta prosedur keselamatan yang baik. Kesimpulan, analisis risiko pada proyek instalasi conveyor automation system menunjukkan bahwa risiko utama berada pada aspek teknis dan operasional, seperti kegagalan integrasi sistem, ketidaksesuaian spesifikasi peralatan, gangguan commissioning, dan kurangnya koordinasi antara tim. Melalui identifikasi risiko yang sistematis sejak tahap perencanaannya, langkah mitigasi yang tepat dapat disusun, termasuk penyiapan prosedur kerja, peningkatan pengawasan teknis, dan penyediaan rencana cadangan. Monitoring dan evakuasi risiko secara berkala membuktikan respon cepat terhadap perubahan kondisi sehingga potensi
masalah dapat diminimalkan, kualitas instalasi terjaga, dan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, serta berfungsi optimal. Terima kasih atas kesempatannya pada presentasi PPT ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat yang tidak enak diucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.